Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Wow, doa saya setiap saudara hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya doa saya setiap Anda semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan segera memulai small group kita pada malam hari ini. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul bersama-sama. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini akan membentuk kami semuanya menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Buat kami memiliki hati yang lembut, hati yang rela untuk dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap terima firman-Mu. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudaraku ini kasih Tuhan, untuk tema small group kita pekan ini adalah karakter unggul memberi warisan spesial. Mari ucapkan bersama-sama 2, 3. Karakter unggul memberi warisan spesial. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 13. Bersama-sama Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 13 kita akan membacanya. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Amin. Saudara dikasih Tuhan, di pendahuluan materi ini saya ingin berkata kepada setiap Anda untuk menjadi pengingat penting dalam kehidupan ini, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, baik itu kita di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, atau di mana saja Anda berada, saudara mesti ingat ini bahwa kita akan selalu bertemu. Bilang sama-sama, saya selalu bertemu. 2, 3. Saya selalu bertemu. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan berbagai-bagai situasi. Kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak baik kelakuannya kepada kita. Kita bertemu dengan adanya orang-orang yang memperlakukan kita dengan berbeda-beda. Misalnya bos kita dengan teman kita perlakuannya spesial. Tapi kepada kita kurang spesial. Ada diskriminasi. Itu bisa saja terjadi. Baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, juga bahkan di dalam pelayanan. Atau kita akan bertemu dengan orang-orang yang sikapnya itu sangat menjengkelkan. Ada orang yang heran gitu ya, jengkelin kita. Ingat bahwa kita akan selalu ketemu dengan orang-orang seperti itu. Juga ada orang yang bertemu dengan kita, dan orang ini punya sikap maunya menang sendiri. Dia harus jadi yang pertama, dia harus yang dinomor satukan, dia nggak mau ngalah, dia harus dihormati, dia harus diingat. Kalau dia berbicara, kita harus dengar. Kalau dia punya usulan, harus diterima. Kita selalu ketemu dengan orang-orang dengan sikap, perlakuan, dengan cara hidup, dengan mentalitas yang seperti ini. Dan tentunya masih banyak hal lain yang saudara akan selalu ketemu dengan hal-hal yang demikian. Nah, semua ini terjadi, dengar, bukan kebetulan. Bilang sama-sama, semua itu bukan kebetulan. 2, 3. Semua itu bukan kebetulan. Tetapi ada Tuhan yang merancang semua itu. Dalam bahasanya kita di Alpha Center, ada skenario Tuhan. Nah, mungkin sebagian Anda akan bertanya, untuk apa skenario yang seperti ini? Kenapa Tuhan mesti membuat sebuah skenario di mana saya harus sakit hati, saya harus jengkel, saya harus dirugikan, saya harus, rasanya nggak tahan dengan orang-orang yang seperti ini. Dengarkan, saudaraku, Tuhan membawa kita memasuki sebuah skenario yang seperti ini
tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita. Bilang sama-sama, untuk membentuk karakter saya. 2, 3, untuk membentuk karakter saya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menguji karakter kita. Ayo bilang sama-sama, 2, 3, untuk menguji karakter saya. Amin. Nah, jika karakter saya dan karakter saudara sudah teruji, maka ini yang menarik. Tuhan itu suka membuat skenario. Tuhan mengizinkan ada sebuah ujian terjadi dalam hidup kita, dan tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa menerima warisan yang spesial. Bilang sama-sama, kalau teruji, 2, 3, kalau teruji, menerima warisan spesial. 2, 3, menerima warisan spesial. Amin. Nah, warisan spesial ini bukan cuma buat Anda, bukan cuma buat saya, tapi juga buat anak cucu kita. Amin. Jadi saudaraku, ketika ada orang-orang yang bersikap menjengkelkan, ketika Anda ketemu dengan orang yang mau menang sendiri, ada orang yang sikapnya seperti itu, Anda jangan marah. Anda ingat baik-baik, ada warisan spesial bagi mereka yang teruji. Mungkin Anda ketemu, enak ya orang itu posisinya bagus, karena dia diperlakukan istimewa, diperlakukan spesial. Sedangkan aku diabaikan, aku nggak dianggap. Jangan marah. Anda mesti ingat, Tuhan sedang menguji karakter, Tuhan sedang bentuk karakter, dan Tuhan sedang siapkan warisan yang spesial buat kita dan anak cucu kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca di awal tadi berkata bahwa beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belas suku Israel. Anda perhatikan kalimat ini. Di antara kedua belas suku Israel. Kalimat terakhirnya dikatakan, Yusuf mendapat 2 bagian. Ini merupakan sebuah kisah ketika akhirnya bangsa Israel harus mulai membagi-bagikan milik pusaka mereka. Ya, dibagilah kepada kedua belas suku. Tapi hal yang menarik adalah Yusuf, satu dari 12 suku itu, Alkitab berkata, mendapat 2 bagian. Nah, sepintas kalau kita membaca ayat ini, tampaknya ayat ini biasa-biasa saja. Ya, Yusuf mendapat 2 bagian milik pusaka. Apa sih istimewanya? Tapi kalau kita itu renungkan dalam realita kehidupan, seandainya Anda menyadari bahwa yang mendapat warisan 2 bagian itu adalah Anda atau saya, kira-kira istimewa apa tidak? Ini istimewa, saudaraku ya. Sebagai contoh, ya, saya kasih gambaran. Wilayah Tanjung Hulu atau wilayah Pontianak Timur, seluruhnya yang meliputi dari tol Kapuas, tol Landak, ya, sampai ke laut, kemudian sampai ke perbatasan antara Kuburaya, itu diserahkan kepada saya. Plus, karena mendapat 2 bagian, ditambah wilayah Pontianak Utara, Budi Utomo, Siantan, dan sekitarnya, itu diberikan kepada saya. Anda bisa bayangin, saya dapat warisan, saya dan anak cucu saya mendapat warisan 2 bagian. Istimewa apa tidak? Tentu saja istimewa. Ya. Kenapa istimewa? Karena Tuhan yang menetapkan itu menjadi milik pusakanya Yusuf. Jadi firman ini tadi menjadi menarik, menjadi luar biasa, karena Tuhan itu menetapkan Yusuf mendapatkan warisan sebanyak 2 bagian. Yang lain cuma satu-satu saja. Tetapi Yusuf mendapatkan bagian yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Pertanyaannya begini, jika Anda disuruh memilih, mana yang akan menjadi pilihan Anda? Anda akan memilih mendapat 2 bagian, atau mendapat cuma 1 bagian? Ya. Jika Anda disuruh memilih, Anda pengen diberkati dengan berkat yang luar biasa, berkat yang beda dari saudara-saudaramu, atau berkat yang sama dengan saudara-saudaramu?
Ya, nggak usah dijawab. Saya sudah tahu jawabannya. Tentu Anda dan saya pasti milih yang dapat 2 daripada yang dapat 1. Amin. Anda akan memilih yang istimewa daripada yang biasa-biasa saja. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Mengapa Yusuf itu mendapat 2 bagian? Yang pertama, karena Yusuf itu diproses lebih berat dari yang lain. Kalau Anda ingat, Yusuf ini sama saudara-saudaranya dibenci. Ya. Yusuf sama saudara-saudaranya dibully, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, yang terakhir, Yusuf itu harus dijual sebagai budak. Sakit tidak? Tentu saja sakit. Ada saudaranya yang diperlakukan seperti di antara ke-12 suku itu? Enggak ada. Di antara ke-12 saudara Yusuf itu, hanya Yusuf yang diperlakukan seperti itu. Kenapa mereka tidak menganiaya abangnya yang lain? Kenapa harus Yusuf? Ya, Yusuf itu diproses lebih berat. Dan ingat, setiap proses itu akan menentukan hasil atau kualitas. Saudaraku, Anda mesti ingat bahwa setiap orang, termasuk Anda dan juga saya, itu kita akan menjalani proses dalam kehidupan ini. Nah, proses yang kita jalani masing-masing ini berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya, tapi ingat, berat dan ringan setiap proses itu pasti akan menentukan kualitas atau hasilnya. Pertanyaannya sekarang, dan kita mulai masuk dalam materi kita, mengapa Yusuf itu mendapat 2 bagian? Kalau tadi Yusuf itu diproses lebih berat, tapi saat ini kita sedang berbicara bahwa selain diproses lebih berat, Yusuf itu memiliki karakter yang unggul. Bilang sama-sama, karena Yusuf memiliki karakter yang unggul. 2, 3, karena Yusuf memiliki karakter yang unggul. Jadi alasan mengapa Yusuf mendapat 2 bagian, ya, dari bagian yang dibagikan kepadanya dan kepada saudara-saudaranya, itu yang kedua, selain karena proses, yang kedua, Yusuf itu punya karakter yang unggul saat diproses. Amin. Nah, apa karakter unggulnya Yusuf? Nah, yang pertama, kita lihat sama-sama ya. Mari kita baca yang ada di layar ini bersama-sama. 2, 3. Yusuf mengasihi orang yang merancangkan kejahatan atas dirinya. Karakter unggul Yusuf yang pertama. Yusuf itu bisa mengasihi loh orang-orang yang merancangkan kejahatan atas dirinya. Yusuf, saya memperhatikan dia belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-44 yang berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yusuf ini di rumah merupakan anak kesayangan. Papanya, tanpa diminta oleh Yusuf, itu sangat mencintai Yusuf. Karena Yusuf ini anak yang lahir di masa tua. Papanya sangat mencintai mamanya Yusuf. Sehingga Yusuf ini anak yang dinanti-nanti kelahirannya oleh papanya. Ketika Yusuf lahir, Yusuf begitu disayang oleh papanya. Yusuf diberikan pakaian yang spesial. Yusuf diperlakukan spesial oleh papanya. Tapi saudara-saudaranya benci. Dan bencinya itu teramat dalam. Terlebih ketika Yusuf mengerti akan apa yang Tuhan rencanakan atas hidupnya, dan kemudian Yusuf cerita tentang rencana Tuhan atas hidupnya, semakin saudaranya itu benci. Singkat cerita, Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Ya, Yusuf itu sengaja, bahkan saudara-saudara berencana untuk membunuh dia. Tapi ada seseorang yang berkata, "Jangan bunuh, ayo kita jual saja." Lalu Yusuf itu dijual. Diharapkan supaya Yusuf tidak lagi bikin sakit hati di rumah. Diharapkan supaya Yusuf itu tidak lagi menjadi anak kesayangan di rumah. Dibuang, dijual, diusir dari rumah. Itu dibuang sama dengan diusir, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Anak kesayangan itu, anak yang biasa mengenakan pakaian jubah yang istimewa itu, hari itu
dia harus tinggal bersama dengan para budak yang lain. Saat itu Yusuf itu dirampas haknya untuk menikmati kebahagiaan. Yusuf dirampas haknya untuk menikmati kebersamaan bersama dengan keluarganya. Yusuf dirampas haknya untuk menikmati kasih dan kebaikan dari papahnya, dari keluarganya. Dan Yusuf harus menderita di Mesir sebagai seorang budak. Tapi hal yang menarik yang kita lihat dari karakternya Yusuf adalah Yusuf tetap mengasihi mereka yang berbuat jahat. Saya akan ajak saudara untuk lihat dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara, ayat ini luar biasa sekali. Karena inilah karakter unggul dari seorang Yusuf. Saudara tahu, yang dihadapi oleh Yusuf pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah menjualnya, sudah mengusirnya, ya, sudah menjauhkan, sudah mengambil, sudah merampas haknya. Dan saat itu, Yusuf berada di posisi paling tinggi. Dia menjadi orang penting di kerajaan Mesir. Apapun yang dikatakan Yusuf harus dilakukan. Dan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan karena kelaparan yang berat, Yusuf mengasihi orang-orang yang merancangkan kejahatan atas dirinya. Inilah karakter unggul Yusuf, sehingga kita bisa lihat Yusuf diberkati Tuhan dengan warisan milik pusaka 2 bagian dari antara saudara-saudaranya. Luar biasa, bukan? Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Apa karakter unggul Yusuf? Yang kedua, sama-sama kita baca yang ada di layar ini ya. 2, 3. Yusuf mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudara, mengampuni ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi mengampuni adalah sesuatu yang harus Anda dan saya lakukan. Mengapa? Karena pengampunan itu merupakan kunci kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita harus mengampuni, karena kalau kita tidak mengampuni, maka saudara nggak akan terima pengampunan. Tuhan tidak akan memberikan pengampunan kepada saudara. Makna ini saya pelajari dan saya akan bagikan buat saudara juga. Ketika Tuhan mengampuni seseorang, ketika Tuhan mengampuni Yusuf, ketika Tuhan mengampuni saudara dan mengampuni saya, ketika itu segala berkat-berkat Anda yang terjamin pada Tuhan itu langsung dilepaskan kepada Anda. Tapi orang yang tidak mau mengampuni, berkatmu tetap ditahan. Ditunggu sampai kapan kamu mau mengampuni. Ya. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Dan inilah yang dipraktekkan Yusuf.
Wah, Yusuf ini praktek tentang pengampunan. Kalau Anda pengen belajar tentang pengampunan, baca kitab Kejadian mulai dari pasal 45 dan seterusnya. Anda lihat bagaimana seorang Yusuf itu praktekkan kebenaran ini. Dan karena dia mempraktekkan kebenaran ini, saudaraku, berkat yang dijamin di tangan Tuhan itu akan diberikan kepada Yusuf itu, hari itu dilepaskan kepada Yusuf. Dan dia bisa melihat Yusuf bersama dengan anak cucunya tidak berkekurangan, tapi dia berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 20 saya akan bacakan buat saudara. Silakan Anda simak dengan baik. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, saudaraku, Anda lihat di sini bagaimana karakter daripada seorang Yusuf yang unggul. Ada karakter unggul daripada Yusuf. Yusuf ini punya potensi untuk memperlakukan apapun. Apalagi Yusuf sudah tahu dari Tuhan tentang masa depannya. Dia akan menjadi pemimpin dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Kemudian dia merasa bagaimana saudara-saudara memperlakukan dia dengan begitu sadis, begitu kejam, tanpa perasaan. Dan hari itu dia benar-benar sedang menjadi seorang pemimpin. Dan hari itu juga dia sedang melihat saudara-saudaranya persis seperti yang ada di mimpi yang diperlihatkan kepadanya. Yaitu saudara-saudara semua sujud kepadanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak minta saudaranya menjadi budak. Yusuf mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Yusuf memilih untuk melepaskan pengampunan. Sama sekali kalau Anda membaca kisah Yusuf, Anda akan rasa dengan hatimu bahwa Yusuf ketika berkata itu, dia benar-benar menjadi seorang pribadi yang tidak ada kemarahan sedikit pun. Ini yang membuat karakter Yusuf itu menjadi unggul. Dan yang terjadi, Tuhan melepaskan seluruh berkat-Nya yang ada di tangan Tuhan. Jadi milik Yusuf dan milik keturunan. Ini karakter unggul Yusuf, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sekarang karakter unggul yang ketiga dari Yusuf. Dikatakan, mari sama-sama kita baca Anda di layar ini. 2, 3. Yusuf memelihara dan memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan itu selalu disertai dengan bukti kasih. Bukti pengampunan dan bukti kasih. Jadi orang yang mengampuni itu adalah orang yang bisa mengasihi. Ya. Dan bukti pengampunan serta bukti daripada kasih itu adalah dibuktikan dengan apa? Dengan kita bersedia untuk memberi. Kita bersedia untuk memberkati. Bahkan kalau perlu kita bisa jamin hidup mereka. Ya. Karena bukti daripada kasih itu adalah pemberian-pemberian. Jadi kalau orang bilang, kamu mengasihi enggak? Anda akan lihat apa yang dia berikan kepada Anda. Jadi karena bukti kasih adalah pemberian, sedangkan di dalam pengampunan itu ada kasih, maka ketika seseorang itu mengampuni,
maka dia pasti akan bisa memberi sesuatu kepada orang yang dia ampuni. Matius 5 ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ternyata Yusuf ini juga sedang praktekkan ayat dari Matius 5 ayat 44, yaitu dia sedang mengasihi musuh. Dengan apa? Dengan Yusuf memberi makan saudara-saudaranya. Yusuf menjamin saudara-saudaranya. Mari kita lihat bersama-sama dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-21. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudaraku. Pengampunan Yusuf itu telah dibuktikan dengan cara Yusuf itu memberi makan saudara-saudaranya. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah berbuat jahat. Siapa mereka? Orang yang sudah merampas haknya. Tapi Yusuf mengampuni mereka, dan Yusuf, firman Tuhan juga berkata, di dalam ayat ini dia memelihara dan memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudaraku, itulah sebabnya kita tidak heran kalau Yusuf akhirnya mendapat bagian 2 bagian. Saya percaya berkat yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pelajaran ini kita komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku pengen jadi orang yang punya karakter unggul. Setiap kali Anda ketemu dengan orang-orang yang memperlakukan apapun, buruk atau tidak buruk, bahkan mungkin Anda melihat ada diskriminasi terjadi, Anda mesti ingat, Tuhan sedang membentuk karakterku. Tuhan sedang menguji karakterku. Dan ada pilihan buat kita. Apakah kita bersedia untuk menerima warisan spesial? Ataukah Anda mau dapat warisan yang biasa-biasa saja? Ingat loh, bukan cuma buat Anda, tapi juga buat anak cucu kita. Kiranya pelajaran ini akan jadi berkat buat saudara dan putuskan untuk memiliki karakter unggul. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami belajar tentang karakter unggul dari Yusuf yang luar biasa. Kiranya karakter ini boleh ada di dalam hati kami semua. Mungkin ada di antara kami yang dengan begitu mudah marah, begitu mudah kecewa, kami tidak mau mengampuni. Kami memilih untuk nuruti karakter kami, rasa dongkol kami, rasa sakit hati. Tapi kami mau belajar hari ini memiliki karakter yang unggul. Terjadi dalam hidup kami, dan semua kami akan menerima warisan spesial dari Tuhan, yaitu 2 bagian yang disediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita ada di bagian sharing kita. Untuk panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang sudah terima dari pelajaran yang kita sudah pelajari malam hari ini. Silakan Anda tuliskan dan saksikan kepada kami melalui form respons yang ada, yang dikirimkan oleh para host, atau bahkan Anda mungkin bisa klik yang ada di kolom deskripsi yang ada di channel YouTube ini. Yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mendengar pelajaran ini? Doa saya, setiap Anda akan memiliki karakter yang unggul dan hidup sudah akan terima warisan spesial daripada Tuhan, yaitu 2 bagian daripada Tuhan. Tuhan berkati. Selamat berdiskusi. Sampai jumpa. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, 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 shalom.